Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Dian WD Channel. Dan kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman terkait tentang rumus-rumus yang biasa digunakan di Microsoft Excel. Ya, jadi artinya ada beberapa rumus yang memang kita harus ketahui. Jadi apalagi di sini bagi teman-teman yang bekerja di perkantoran ataupun teman-teman yang jadi operator ataupun teman-teman yang biasanya menjaga di Indomaret dan Alfamart atau teman-teman yang biasanya untuk bergelut dengan angka-angka, ya termasuk gitu teman-teman yang sekarang sedang kuliah dan sebagainya. Jadi untuk mudah, dan apalagi untuk teman-teman yang sedang PPL, ya. Dan seperti itu untuk mempermudah kita supaya nantinya di saat kita membuat nilai atau angka, membuat nilai dari siswa, dan kemudian untuk menentukan nilai dari masing-masing jenis kelamin dan sebagainya. Jadi kita bisa mudah untuk melaksanakannya dan kita bisa mudah untuk menghitungnya. Dan kita tidak terlalu sulit dengan menggunakan kalkulator dan menuliskan satu persatu angka demi angka untuk menjumlahkan suatu angka, ya. Itu angka atau misalkan ada nilai dari siswa, masing-masing siswa. Nah, jadi supaya tidak sulit menghitung dan kita tidak susah, ya seperti zaman-zaman dulu, karena kita memang kekurangan untuk informasi terkait tentang rumus-rumus ini, atau mungkin kita memang tidak belajar tentang rumus-rumus yang ada Microsoft Excel karena jarangnya memiliki komputer dan laptop pada zaman yang dulu. Tapi sekarang karena kita dipermudah dan zaman sudah canggih, masuk di era teknologi yang sekarang, ya, jadi kita harus tahu setidaknya, ya, sebagai operator ataupun sebagai mahasiswa atau sebagai pekerja kantor, supaya kita mudah untuk menghitung angka demi angka, apalagi yang bagi teman-teman yang sering menulis atau membuat RPU dan sebagainya. Nah, baik, jadi kita mulai saja untuk yang sekarang. Jadi terkait tentang rumusnya, jadi kita mulai dari yang pertama, ya, rumus sum dan average. Jadi dalam Microsoft Excel ada dikenal dengan sum dan average. Apa itu sum? Kalau sum itu, rumus sum itu biasanya digunakan untuk menjumlahkan setiap angka yang ada pada kolom. Jadi kalau ada nilai siswa, sudah ditulis nilainya dari nomor 1 sampai seterusnya. Kalau seandainya sampai nomor 7 di sini, saya buat contoh sampai nomor 7, maka untuk menjumlahkannya supaya kita tidak sulit untuk menghitung, ini misalkan 90 tambah 95 tambah 94 tambah 89 sampai tambah 75, maka kita cukup menggunakan rumus sum, ya. Jadi caranya teman-teman bisa langsung klik sama dengan, kemudian tulis sum. Nah, setelah itu buka kurung, dan baru teman-teman tinggal blok saja 90 angka yang di sini. Nah, setelah itu tutup kurung, baru klik enter. Maka secara otomatis dia akan menjumlahkan angka yang ada mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 ini. Dan teman-teman bisa langsung, ya, mengetahui jumlahnya. Jadi jumlah keseluruhan dari nilai untuk siswa ini. Nah, kemudian untuk melihat nilai rata-rata, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus average, ya. Average itu kita bisa menggunakan klik sama dengan dulu, ya. Jangan sampai lupa dengan sama dengan. Jangan langsung tulis average karena tidak akan berfungsi rumusnya. Ini tulis sama dengan dulu, baru kemudian average. Nah, setelah itu buka kurung kayak tadi, kemudian blok angka yang ingin dilihat rata-rata dari nilai kelas ini berapa sih, gitu. Ini untuk mengetahuinya supaya teman-teman tidak susah, ya, ingin membuat rumus lagi tanya guru matematika, ya. Nah, jadi supaya tidak susah, nah tinggal blok saja, gunakan sama dengan average, kemudian blok angka yang ingin dilihat rata-ratanya kelas berapa ini, misalkan, kemudian tutup kurung, nah baru setelah itu klik enter. Coba ulangi. Jadi teman-teman nanti bisa cek, ya, average, kemudian ini ada yang kurang.
ya, jadi kurang tulisannya average. Nah, kalau salah nanti tidak bisa dia. Nah, jadi di sini ini kan ada yang sama, average baru benar. Nah, baru kemudian buka kurung. Setelah itu teman-teman bisa blok ya. Jadi jangan sampai nanti tulisan hurufnya ada yang salah. Bisa jadi nanti nggak bisa dia. Dikasih kemudian klik enter. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nilai rata-ratanya 88,28571. Dan tapi jika teman-teman ingin menghilangkan ini, misalkan teman-teman hanya butuh 2 angka di belakang koma, ya maka teman-teman tinggal klik kolom ini dulu, baru cari di bagian atasnya. Nah, ini namanya increase decimal. Nah, jadi untuk memasukkan bilangan desimal, kemudian ini decrease decimal untuk menghilangkan. Kalau kita cek, nah jadi ini untuk menghilangkan bilangan desimal. 1 angka sudah hilang, teman-teman ingin 2 angka, maka secara otomatis nanti kalau seandainya lebih, misalkan kita butuh 2 angka, maka 286 ya. Jadi biasanya 5 ke atas itu sudah diganti dengan 1, maka 6, maka nanti dia akan berubah menjadi 29 kalau nggak salah. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita ingin 2 angka, maka dia akan menjadi 88,29. Jadi secara otomatis dia akan mengubah sendiri. Dan kemudian rumus yang kedua, if. Dan sekarang bagaimana cara kita untuk menggunakan rumus if ini? Jadi sebelumnya teman-teman perlu ketahui dan harus tahu bahwasanya kalau rumus if ini kita gunakan untuk menentukan predikat nilai dari masing-masing nilai yang didapat oleh siswa. Jadi untuk mengetahui predikatnya adanya apakah masuk nilai ini predikat A, B, dan C. Dan di sini ada keterangan teman-teman harus perlu ketahui. Jadi ada keterangan di sini untuk yang teman-teman atau siswa ataupun mahasiswa yang mendapatkan nilai 10 sampai 100, maka itu masuk dalam kategori predikat A. Kemudian yang mendapatkan angka 61 sampai 89 nilainya masuk dalam predikat B. Dan kemudian 0 sampai 60 dia termasuk dalam predikat nilai C. Nah, jadi untuk mengetahuinya ini, jadi supaya kita tidak capek-capek untuk melihat angka dan kemudian menuliskan, oh ini A 90 sampai 100 A, kita tulis secara manual. Dan supaya teman-teman juga tidak susah untuk menulisnya, maka teman-teman gunakan saja rumus if. Nah, bagaimana caranya? Maka kita gunakan cara rumus if ini. Jadi caranya yang pertama teman-teman klik sama dengan, nah, kemudian tulis if, baru buka kurung. Nah, setelah itu blok nilai atau nilai yang didapat oleh siswa tersebut. Kemudian klik lebih dari, baru sama dengan. Nah, jadi nilai yang diblok itu sama dengan, kemudian klik 90. Jadi nilai yang lebih di atas 90 ke atas, maksudnya di sini atau sama dengan, maka itu dia nanti ya, maka predikat. Nanti klik dulu titik koma, baru predikat A ya. Nah, kemudian titik koma lagi, lalu klik if, nilai lagi, kolomnya, kembali ke kolomnya lagi, klik dia, kemudian masuk lebih dari atau sama dengan. Nah, setelah itu yang dapat nilai di atas 61 ya, atau di bawah 90. Nah, 61 yang lebih dari 91 ke atas ya, 1, baru titik koma, setelah itu tanda petik 2 ya, baru predikat B. Dan nilai yang kurang daripada 61, maka klik titik koma C ya, predikat C. Klik saja enter, maka akan muncul rumus ini. Tinggal teman-teman klik saja yes ya. Nah, maka akan seperti itu langsung dia. Maka yang angka 90, ingat, jadi perhatikan teman-teman, 90 lebih dari 90 ke atas itu masuk predikat A. Dan sekarang bagaimana yang di bawah? Nah, teman-teman tinggal geret saja nanti. Cukup yang satu saja menggunakan rumus, jadi teman-teman tidak perlu ngulang-ulang lagi berumus.
teman-teman tinggal geret, nanti secara otomatis dia akan berubah sesuai dengan peringkatnya. Nah, jadi itu sesuai dengan peringkatnya. Coba kita cek 90 masuk dalam kategori nilai predikat A. Ya, A benar, 95 apalagi A, 94 A, intinya 8 atas 90. Dan ini 89, di bawah nilai 90 maka masuk predikat B. Jadi ini 61 sampai 89. Kemudian di sini perhatikan teman-teman, 96 sampai 96 ini di atas 90 maka predikat A. Sudah betul. Kemudian 79 berarti di bawah 90 dan di atas 61 maka masuk predikat B dan seterusnya. 75 masuk dalam predikat B. Nah, jadi ini teman-teman supaya teman-teman tidak kesulitan untuk membuat predikat dari masing-masing nilai yang didapat oleh siswa yang teman-teman ajar ataupun mahasiswa yang sedang belajar. Rumus ketiga adalah rumus countib. Cara kita menggunakan rumus countib, ini perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu bahwasanya rumus countib itu digunakan untuk melihat jumlah siswa yang ada di kelas. Ya, artinya jumlah siswa yang ikut melaksanakan ujian itu berapa sih? Jadi supaya teman-teman tidak kesulitan ya, laki-lakinya berapa dan jumlah perempuannya berapa yang ikut. Yang bukan. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal menggunakan rumus countib ya. Rumus countib. Nah, bagaimana caranya? Jadi teman-teman tinggal klik sama dengan kemudian klik count. Nah, baru setelah itu kita kurung. Nah, teman-teman tinggal blok. Titik 2. Kriterianya apa? Laki-laki. Kita petik dulu, jangan lupa ya. Kita petik yang laki. Kita petik ya. Lalu tutup kurung. Setelah itu enter. Nah, jadi teman-teman akan tahu jumlah yang laki-laki itu 4 orang. Berarti bisa dibuktikan, hitung aja secara langsung. Laki-laki 1, 2, 3, 4. Dan untuk menentukan jumlah perempuan berapa sih di kelas ini ya, jadi teman-teman tinggal bisa menggunakan rumus countib tadi. Kita klik sama dengan saja dulu, kemudian teman-teman bisa tulis countib. Nah, setelah itu teman-teman buka kurung, lalu kemudian teman-teman bisa melakukan garis kelamin ini. Kemudian titik 2, tanda petik 2, setelah itu tanda petik 2, baru tulis jenis kelaminnya apa sih yang ingin dilihat. Nah, perempuan, berapa jumlah perempuan di sini. Jangan lupa tanda petiknya, baru tutup kurung. Itu teman-teman tinggal klik enter. Nah, jadi ini jumlah perempuannya 3. Jadi bisa dibuktikan, teman-teman tinggal hitung saja. 1, 2, 3. Nah, jadi sampai sini dulu ya. Jadi ini untuk rumus yang keempat, dan untuk rumus-rumus selanjutnya teman-teman bisa nanti lihat di channel-channel berikutnya yang akan saya buat nantinya. Tapi sebelum menutup channel ini, saya harap teman-teman untuk mengklik subscribe, like, and share. Jadi kan supaya channel yang akan saya buat nantinya bisa berkembang, dan teman-teman juga tidak ketinggalan informasi terkait tentang channel-channel yang konten-konten yang akan saya buat nantinya, dan teman-teman juga akan bisa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan ya, tambahan ilmu pengetahuan setiap harinya. Oke, sekian dulu dari saya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.